Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaisa Alfinafiko dari kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam mata pelajaran sosiologi dan materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha pembuatan kelanting dalam upaya mengurangi pengangguran di Desa Pujorahayu, Kecamatan Negeri Katon, Provinsi Lampung. Latar belakang, usaha pembuatan kelanting adalah sebuah sarana yang memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam mengurangi pengangguran di Desa Pujorahayu. Desa Pujorahayu merupakan salah satu desa di Kabupaten Pesawaran yang memiliki banyak pengusaha kelanting. Dengan adanya usaha kelanting di Desa Pujorahayu, diharapkan dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang tidak bekerja. Apa sih perbedaan pemberdaya dengan pemberdayaan komunitas? Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris empowerment yang bisa diartikan sebagai pemberkuasaan dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Adapun menurut Jim Eve, pemberdayaan adalah suatu cara untuk menyiapkan orang-orang dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menentukan masa depannya sendiri dan untuk mengambil bagian dan efek dari lingkungan mereka sendiri. Sedangkan pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari suatu tahap ke tahap selanjutnya. Sekarang kita masuk ke siklus pemberdayaan. Menurut Terry Wilson, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk bertambah. Yang kedua, melepaskan halangan-halangan. Yang ketiga, rasa memiliki bertambah. Yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Yang kelima, mencapai hasil dan target yang lebih besar. Yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Yang ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Mari kita mengkaji lebih dalam tentang siklus pemberdayaan. Yang pertama adalah keinginan untuk berubah. Bahwasanya karyawan yang diberdayakan oleh pemilik pabrik kelanting ini memiliki keinginan untuk berubah dengan niat awal ingin memperbaiki perekonomian keluarganya. Pada awalnya Ibu Sukinah hanya ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Yang kedua adalah melepaskan halangan-halangan. Karyawan yang telah bekerja di pabrik kelanting ini sudah berhasil melepaskan halangan-halangan atau rintangan yang dihadapinya selama ini karena mereka mendapatkan pekerjaan yang cukup baik dibandingkan sebelumnya menganggur. Selain itu, masalah perekonomian yang dihadapi dalam kehidupan mereka cukup teratasi. Tahapan yang ketiga adalah rasa memiliki bertambah. Tahapan ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan usahanya. Para karyawan yang mengembangkan wawasan dan menambah pengalaman mereka adalah dengan membimbing para karyawan yang supaya mereka mengerti dengan peran mereka masing-masing. Yang keempat adalah mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Kegigihannya membuat Ibu Mar merasa bahwa Ibu Sukinah memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga Ibu Mar yakin untuk memberikan tanggung jawab kepada Ibu Sukinah untuk memberi bimbingan tentang proses produksi kelanting kepada karyawan-karyawan baru. Dengan demikian, ia memiliki tanggung jawab yang semakin luas, bukan hanya mengembangkan potensi dirinya, tetapi juga mengembangkan skill karyawan-karyawan yang lain. Yang kelima adalah pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Kegigihan Ibu Sukinah dalam proses produksi kelanting memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Ia berhasil mencapai target produksi. Kelanting yang biasanya dibuat 20 kilo per hari, kini bisa mencapai 45 kilo per hari. Yang keenam adalah perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Yang awalnya Ibu Sukinah merasa tidak percaya diri dengan usahanya, namun saat usahanya berhasil, ia menjadi orang yang percaya diri. Ia menjadi orang yang tidak takut untuk mencoba dan selalu menuangkan ide-idenya.
Yang ketujuh adalah merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Setelah berhasil dalam menaikkan omset produksi kelanting tersebut, Ibu Sukina menjadi tertantang untuk membuat usahanya sendiri. Namun dengan kendala biaya, Ibu Sukina mengurungkan niatnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwasanya 7 siklus pemberdayaan komunitas yang terjadi pada Ibu Sukina dapat mencerminkan keberhasilan usaha kelanting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya yang tidak memiliki pekerjaan. Namun, peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait strategi 5P yang juga menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan tersebut. Berikut hasil analisis penelitian terkait 5P. Ada 5 strategi pemberdayaan komunitas lokal. Yang pertama, pemungkinan, yang kedua, penguatan, yang ketiga, perlindungan, yang keempat, penyokongan, yang kelima, pemeliharaan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait strategi 5P. Yang pertama, pemungkinan. Pengertian pemungkinan di sini ialah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. P2 adalah penguatan. Penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga adalah perlindungan. Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Yang keempat adalah penyokongan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya. P5 adalah pemeliharaan. Strategi pemberdayaan ini bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke pandangan masyarakat terkait pemberdayaan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Pujo Rahayu, yakni Bapak Wibowo berusia 37 tahun, ia mengatakan bahwa dengan adanya usaha kelanting milik Ibu Mar ini, membuat desa setempat dan masyarakat setempat menjadi lebih hidup. Mereka mengatakan bahwa usaha tersebut berkembang sangat pesat. Bapak Wibowo mengatakan bahwa dengan adanya usaha terutama di bidang pabrik dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan menjadi sumber penghasilan baru bagi ibu-ibu sekitar yang menganggur. Masyarakat juga mengatakan bahwa pemilik usaha ini dekat dan berhubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sekarang kita masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya pabrik kelanting dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar, usaha kelanting dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan kreativitas ibu-ibu yang bekerja. Pemberdayaan yang dilakukan usaha kelanting Ibu Mar dapat menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, semangat, keyakinan, kesempatan, tanggung jawab, dukungan, inisiatif, dan kreativitas untuk merubah keadaan ke arah kemandirian masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.